Pengamat sarankan Pemprov Jakarta buat aplikasi ojek online sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro guys. Ya, seperti yang kita ketahui semua ya, bahwa akhir-akhir ini marak sekali terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh para driver ojol, yaitu rekan-rekan saya juga ya, dimana pada intinya mereka itu menuntut keadilan dan kesejahteraan ya. Nah, terkait masalah tersebut ya, Ane menemukan sebuah artikel nih yang sangat menarik bagi Ane nih ya. Nah, artikel ini diterbitkan oleh Kompas ya. Jadi judulnya seperti ini nih. Pengamat sarankan Pemprov Jakarta buat aplikasi ojek online sendiri. Nah, tuh ya kan. Nah, kalau masalah link artikel nanti ya, Ane akan copy di komentar ataupun di deskripsi ya dalam video ini. Nih, jadi artikel ini ditulis oleh Kompas ya, kompas.com dengan judul Pengamat sarankan Pemprov Jakarta buat aplikasi ojek online sendiri. Nah, isinya seperti ini nih. Jakarta. Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Joko Setijowarno, menganjurkan Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Rano Karno membuat aplikasi ojek online sendiri. Menurut Joko, keberadaan aplikasi ojek yang dikelola Pemprov dapat menyelesaikan masalah kesejahteraan yang beberapa waktu belakangan ini kerap dikeluhkan oleh pengemudi ojek online. Seperti diketahui, keluhan ini berujung pada demonstrasi akibat potongan aplikator yang dinilai terlampau tinggi dan merugikan. Pemprov Jakarta bisa membuat aplikasi sendiri, jadi para ojek, baik online atau pangkalan, tidak tergantung dari aplikator yang ada, ungkap Joko ya. Joko berpandangan aplikasi ojek yang dikelola Pemprov tersebut bisa mengambil hanya 10 potongan atau setengah dari maksimal potongan yang bisa diterapkan aplikator di Indonesia yang sebesar 20%. Nah, jadi maksudnya kalau aplikator seperti Gojek, Grab dan lain-lain kan itu 20%. Nah, kalau Pemprov yang bikin ya mungkin bisa 10% nanti ya. Maksimal potongan itu pun tertuang dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 1001 tahun 2002 tentang perubahan atas keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 667 tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa pengguna sepeda motor. Nah, dengan aplikasi yang dikelola Pemprov itu bisa ambil maksimal potongan 10% sajalah. Itu sangat membantu, kata Joko. Lebih lanjut, Pemprov Jakarta bisa menerapkan plat kuning pada kendaraan para ojek yang ada, baik online maupun ojek pangkalan. Artinya untuk ojek bisa diterapkan plat kuning. Saya nggak bilang ojol saja ya, tapi ojek pangkalan juga. Plat kuning. Masalah online itu hanya sistemnya. Ojek di Jakarta itu dibuat plat kuning, ujar Joko. Dengan menerapkan kebijakan plat kuning untuk pengemudi ojek, mereka memiliki kejelasan legalitas dalam bekerja. Selain itu, ucap Joko, kinerja mereka di lapangan juga lebih terkontrol dan utamanya bisa mengakses bahan bakar bersubsidi. Penetapan ojek berplat kuning, kata Joko, bisa diterapkan menyusul Kota Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan sudah menerapkan hal tersebut. Mantap ini ya. Papua Selatan sudah menjadikan sepeda motor sebagai plat kuning. Itu bisa dibuat dan tidak sulit.
Di Papua bisa, di Asmat plat kuning ojeknya. Bisa, ada perda di sana, ungkap Joko. Dengan demikian, kata Joko, masalah bahan bakar subsidi yang juga digunakan oleh kalangan mampu dapat diatasi. Pasalnya, Joko menyebutkan sebanyak 93% bahan bakar subsidi di Indonesia itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang mampu. Ya, hanya 3 atau 4% oleh angkutan umum. Nah, dengan ojek jadi plat kuning, bahan bakar subsidi ini bisa semakin jelas sasarannya. Ojek dapat bahan bakar subsidi, kendaraan pribadi jangan, ungkap Joko. Ya, begitu aja ya artikel yang aneh dapat dari Kompas. Seorang pengamat yang menyarankan Pemprov Jakarta buat aplikasi ojek online sendiri. Nah, pendapat aneh untuk artikel ini ya, aneh pribadi terus terang ya setuju-setuju aja ya kalau Pemda membuat aplikasi ojek online sendiri. Ya, karena aneh punya alasan nih ya. Yang pertama nih, kendaraan roda 2 di kota besar yang padat seperti DKI Jakarta ini ya, angkutan yang efektif dan efisien yaitu ya kendaraan roda 2. That's right. Karena motor itu bisa menangani masalah waktu ya, baik itu untuk mempercepat atau mempersingkat. Excellent. Misalnya kita nih dalam keadaan darurat atau dalam keadaan terburu-buru ya, bisa mengirim barang dengan cepat, bukan lagi hitungan hari ya, yaitu hitungan jam atau bahkan hitungan menit bisa langsung sampai. Terus yang kedua, kendaraan roda 2 itu atau motor itu bisa mencapai titik drop off sampai 0 km atau 0 meter. Jadi contohnya jika ada orang kerja nih, kita bisa jemput atau langsung di depan rumahnya dan bisa mengantarkan langsung di depan kantornya gitu. Jadi itu orang nggak perlu transit dulu lah, nggak perlu jalan dulu lah menuju ke angkutan umum, seperti itu ya. Yang ketiga, kendaraan roda 2 juga bisa dikatakan elastis untuk mengangkut sesuatu ya, seperti mengantarkan orang, mengantarkan barang, mengantarkan makanan gitu. Emang sih pernah juga aneh dengar ya bahwa kendaraan roda 2 itu belum bisa dijadikan angkutan umum karena faktor keamanan, ya kan? Ya, kalau masalah faktor keamanan menurut aneh sih itu ya tergantung individunya nanti ya, bagaimana dia mengendalikan motornya atau mengendarai motornya ya. Ya maaf aja ya, amit-amit nauzubillah min dzalik nih ya. Jangankan roda 2, pesawat aja bisa ya kan kalau udah bicara masalah takdir gitu. Nah, dan di sini juga nih ya, saya yakin jika Pemda membuat aplikasi ojek online sendiri itu bisa memberikan nilai APBD yang tidak kalah dengan jenis angkutan umum yang dikelola oleh pemerintah. Ya kan kita kan sudah tahu sendiri ya jenis-jenisan angkutan umum yang dikelola oleh pemerintah daerah Jakarta apa aja ya kan. Dan itu saya yakin nanti kalau misalkan kalau misalkan Pemda bisa buat sendiri itu nggak kalah nilainya untuk APBD gitu. Kebetulan juga nih ya, Ani sendiri dapat data nih, berapa besar pengguna ojek online khususnya di Jakarta. Nah, ini nih Ani dapat data juga ya. Ani dapat data juga di sini yang menerbitkan juga Kompas ya. Dengan judul transportasi umum belum praktis, ojek daring kian diminati ya. Nah, di sini dikatakan ya dari artikel ini ya, permintaan tinggi ojek daring berdasarkan satudata.jakarta.go.id, khusus wilayah Jakarta saja, jumlah pelaku perjalanan tahun 2023 didominasi oleh ojek daring yang mencapai 1,13 juta perjalanan. Jumlah ini memberikan kontribusi besar
sebesar 27,58% dari total jumlah pelaku perjalanan angkutan umum per hari di Jakarta. Permintaan perjalanan pada kendaraan umum berbasis aplikasi tersebut mengalahkan jumlah perjalanan transportasi massal yang dioperasikan oleh pemerintah pada tahun 2023. Misalnya saja seperti bus Rapid Transit Transjakarta yang mengakomodasi sekitar 962.000 penumpang. Lalu KRL komuter lain yang mengangkut sekitar 863.000 orang. Mass Rapid Transit atau MRT yang membawa 123.000 penumpang. Atau Light Rapid Transit atau LRT yang menarik sekitar 22.000 penumpang. Ataupun jaringan angkutan kota yang begitu banyak, tetapi hanya mengangkut sekitar 213.000 orang saja sehari. Nah, tingginya permintaan ojek daring itu mengindikasikan bahwa sementara waktu jaringan angkutan umum yang dibangun pemerintah Provinsi Jakarta dan juga pemerintah daerah sekitarnya belum memenuhi kepraktisan yang ditawarkan ojek online. Kan? Kendaraan bermotor yang dioperasikan oleh para pekerja mitra perusahaan angkutan berbasis aplikasi itu dianggap paling memenuhi kriteria yang diharapkan para konsumen. Ada kejelasan waktu tunggu, langsung menuju lokasi yang dituju, kejelasan harga, serta mampu menghindari kemacetan yang sering terjadi di jalanan. Meskipun secara biaya relatif tidak murah karena akan sangat timpang dengan ongkos transportasi massal yang cenderung lebih murah. Pernyataan tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, untuk segera menyediakan jaringan transportasi massal yang terintegrasi dan mudah diakses ke berbagai tempat. Ini nih, Anik juga kebetulan alhamdulillah dapat data ya. Kenapa Ane setuju dengan saran Pak Joko ini sebagai pengamat masyarakat transportasi Indonesia ya? Karena data tersebut juga ya salah satunya ya, Ane setuju ya. Oke ya, segitu aja ya yang saya sampaikan untuk saat ini ya. Jika kalian punya pendapat sendiri ya mengenai saran ini ya, kalian boleh berkomentar di dalam kolom komentar. Oke, segitu aja. Akhir kata, kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan dan tetap berjuang yang ditemani doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.